Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Abdul Hafiz dari kelas MBS 2022C. Selamat datang di konten tugas. Konten tugas kali ini dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Oke. Pada konten tugas kali ini saya akan membahas tentang lelang. Lelang biasanya disebut juga dengan bai' al-muzayyadah, yang artinya adanya penambahan. Syariat Islam membolehkannya jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang. Kegiatan jual beli ini dilakukan di hadapan umum dengan cara si pembeli bersaing untuk saling menambah harga dari yang sudah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menawar dengan harga yang paling tinggi. Menurut jumhur ulama, dalam sistem jual beli lelang itu diperbolehkan selama benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam, yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan, unsur riba gharar atau yang artinya ketidakjelasan, maupun trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang. Hukum jual beli dengan cara lelang menurut Al-Qarsani dan Ibnu Human, seorang ulama dari mazhab Hanafi, mengatakan jual beli lelang al-muzayyadah tidak dilarang karena Rasulullah SAW secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Seperti dalil berikut ini, yang artinya tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawar orang lain jika pasar masih terbuka atau lelang belum ditutup, dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang tidak boleh ditawar lagi. Nah, lelang ini juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 70/DSN-MUI-7/6 dalam angka Romawi _2008 tahun 2008. Contoh dari lelang ini misalnya, contoh studi kasus lelang yang sesuai dengan konsep fikih muamalah dapat mencakup penjualan barang atau jasa melalui mekanisme lelang yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya lelang tanah dengan aturan transparansi, keadilan, dan kejelasan informasi untuk memastikan bahwa peserta lelang dapat berpartisipasi dengan adil dan setara. Nah, dalam praktik lelang, agar tetap sesuai dalam koridor hukum syariah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Itu misalnya seperti yang pertama, adanya transparansi. Pastikan dalam proses lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan, agar semua peserta memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait barang atau jasa yang dilelang. Yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah keadilan. Maksudnya proses lelang ini harus adil dan semua peserta memiliki peluang yang setara. Hindari preferensi atau perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Maksudnya jadi dalam proses lelang ini kita harus adil, jangan terpatok atau jangan berpihak kepada seseorang atau salah satu kelompok dalam proses lelang ini, agar semua peserta lelang itu
bisa mendapatkan hak yang sama. Yang selanjutnya, yang ketiga itu yang harus kita perhatikan adalah ketidakberpihakan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan di poin kedua, yaitu keadilan. Nah, jadi kita tidak berpihak pada salah satu orang, salah satu peserta, atau salah satu kelompok peserta. Jadi kita harus adil, setara dalam proses lelang ini. Nah, selanjutnya adanya ketentuan yang jelas. Nah, persyaratan dan ketentuan lelang itu harus dijelaskan dengan tegas dan transparan. Hal ini mencakup ketentuan pembayaran, pengiriman barang atau jasa, dan hal-hal lain yang relevan dengan lelang. Nah, hal yang selanjutnya harus diperhatikan adalah tidak adanya unsur riba dan gharar. Jadi dalam proses lelang ini harus kita pastikan bahwa mekanisme lelang tidak melibatkan unsur-unsur riba atau bunga dan juga gharar atau ketidakjelasan. Nah, yang selanjutnya juga yang harus kita perhatikan adalah itikat baik. Nah, jadi dalam proses lelang ini semua pihak yang terlibat dalam proses lelang harus memiliki niat yang baik dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. Nah, jadi penting untuk bekerja sama dengan Jadi dalam proses lelang ini penting untuk bekerja sama dengan ahli fikih atau pakar muamalah untuk memastikan bahwa praktik lelang yang dijalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip koridor, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, koridor syariah. Nah, itu tadi adalah pembahasan saya tentang materi tentang lelang. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di konten tugas berikutnya.